Halo sahabat data, kita bertemu kembali dalam acara Viral Bistik Data, video sektoral pembinaan statistik dan metadata edisi yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Usmandi, SEMM. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Gimana kabarnya Pak Usmandi? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Usmandi ya. Amin, amin. Sebelum kita ngobrol lebih jauh Pak Usmandi, mungkin bisa diceritakan sedikit lah mengenai tugas pokok ataupun fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pak. Baik, terima kasih Pak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebuah organisasi perangkat daerah dalam rangka membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Namun di dalam beberapa hal terkait pelantikan pejabat dan aturan regulasi, Dukcapil ini juga masih harus menginduk ke pusat Pak. Jadi Dukcapil ini semi vertikal. Dikatakan semi vertikal karena pelantikan pejabat beserta aturan dan regulasi yang digunakan itu dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil. Sementara pegawainya adalah pegawai daerah yang digaji oleh daerah. Nah, disinilah yang menjadi sedikit persoalan antara pusat dan daerah, mungkin terkait dengan persoalan-persoalan politik kan, sehingga pusat maunya ketika pelantikan pejabat yang baru tidak berimplikasi terhadap pejabat struktural yang ada di Dinas Dukcapil. Nah, ini jadi sekali lagi tugas Dukcapil itu adalah membantu Bupati dalam rangka menyiapkan data kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di daerah. Tugas Dukcapil, Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya adalah membantu Bupati ya Pak ya, untuk menyiapkan data kependudukan dan catatan sipil ya. Nah, untuk menuju ke sana Pak, tentunya tidak bisa lepas dari data lah. Tadi kan disebutin menyiapkan data tentang kependudukan dan catatan sipil. Nah, kira-kira data apa saja sih Pak yang ada atau yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapuas Hulu ini Pak? Baik Pak, kalau data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini ada dua Pak, yaitu data agregat dan data kependudukan. Nah, data agregat adalah data yang menyangkut peristiwa kependudukan, peristiwa penting, dan peristiwa penting lainnya. Kenapa disebut ada dua peristiwa penting di sini? Peristiwa kependudukan yaitu peristiwa yang berkaitan langsung dengan pendaftaran penduduk Pak, seperti pindah datang, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kemudian kartu identitas anak. Nah, ini berada di dalam peristiwa kependudukan. Sedangkan peristiwa penting yaitu peristiwa yang dialami oleh seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengesahan anak. Nah, ini berada di peristiwa penting, artinya peristiwa itu dialami oleh seorang warga negara. Kemudian peristiwa penting lainnya yaitu peristiwa yang menyangkut perubahan daripada identitas seseorang, seperti dari laki-laki ke perempuan, kemudian atau sebaliknya. Nah, ini disebut peristiwa penting lainnya. Jadi ini kaitan dengan data agregat Pak. Kemudian data kependudukan ini terdiri dari data agregat dan data perseorangan. Nah, data perseorangan itu ada 31 elemen data Pak. Banyak ya Pak ya? Terkait dengan nomor KK, NIK, NIK, kemudian tempat tanggal lahir, alamat sekarang, alamat sebelumnya, alamat sekarang, NIK ayah, NIK ibu, nama orang tua ayah, nama orang tua ibu, akta perkawinan, kemudian akta kelahiran, sampai kepada cacat seseorang, kemudian sidik jari, tanda tangan, iris mata, itu ada 31 elemen data Pak, yang termasuk di dalam data perseorangan. Nah, jadi data yang ada di Dukcapil itu ada dua, yaitu data agregat dan data kependudukan Pak. Baik Pak, cukup jelas Pak untuk penjelasan mengenai data itu, baik itu data agregat maupun data penting tadi ya Pak ya. Nah, tentunya data agregat ataupun data peristiwa penting itu kan untuk perencanaan
pembangunan dan sebagainya ya Pak ya. Nah kemudian apakah data-data tersebut biasanya ditampilkan di semacam publikasi atau web atau bagaimana Pak? Khususnya misalnya untuk data agregat lah misalnya. Kalau untuk data agregat itu ada kita tampilkan di web Pak, karena sifat agregat ini dia tidak menjelaskan hanya sifatnya secara kuantitatif Pak. Ya, Umpama jumlah penduduk Kapuas Hulu sekian, kecamatan A laki-laki sekian, perempuan sekian, sehingga nanti diperoleh total. Untuk DKB 1 tahun 2022 ini ada 263.090 jiwa Pak, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu. Alhamdulillah zaman saya ini Pak, karena memang kita juga ada kegiatan dan program sampai ke dusun, desa dan dusun, termasuk kecamatan, terus mengalami peningkatan Pak dari setiap semesternya. Karena kita data itu ditarik setahun 2 kali Pak, 2 semester. Setiap tanggal 31 Januari dan tanggal 1 Juli. Itu 2 semester Pak dalam 1 tahun. Nah, jadi ada kenaikan sekitar 3.000-an, 2.000-an setiap semesteran. Nah, sehingga kita ingin memastikan masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu itu terdata Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti memang untuk data-data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memang sudah ditampilkan di semacam publikasi atau web ya Pak ya, secara agregat walaupun secara agregat ya. Nah ini sekarang kaitannya yang sedang hangat, isu-isu hangat nih Pak, mengenai satu data Indonesia nih Pak. Nah kira-kira Pak Usmandi mengetahui enggak untuk satu data Indonesia itu? Ini Pak, kalau satu data Indonesia ini saya kira semua orang juga tahu Pak. Itu adalah tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah yang digunakan untuk perencanaan, kebijakan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan satu data Indonesia. Ya, betul Pak, betul Pak. Sesuai dengan Perpres 39 itu Pak. Ya, kena ya kali ya Pak? Ya ada. Ya. Nah, di dalam satu data Indonesia itu ada prinsip-prinsipnya nih Pak. Kira-kira Pak Usmandi mengetahui enggak prinsip-prinsip satu data Indonesia itu Pak? Untuk prinsip-prinsipnya. Oh ya, belum. Belum ya? Nah, ini memang tugas kami Pak BPS, terutama BPS, kemudian Bapeda, kemudian Kominfo sebagai forum satu data, memang ini PR kami Pak untuk sosialisasi ke dinas OPD sebagai instansi sektoral untuk memberikan sosialisasi mengenai satu data Indonesia. Jadi di dalam satu data Indonesia ada 4 prinsip Pak. Yang pertama adalah mempunyai standar data, kemudian memiliki metadata, kemudian interoperabilitas atau bisa dibagi pakai, kemudian ada namanya kode-kode dari jenis-jenis datanya Pak. Itu 4 prinsip utama lah. Nah, kemudian kedepannya nih Pak, kira-kira ini untuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, langkah-langkahnya Pak untuk memenuhi prinsip satu data Indonesia itu bagaimana Pak? Saya kira gini Pak, saya juga pernah ikut rapat dulu di Bapeda. Untuk satu data di Kabupaten Kapuas Hulu ini kan ketuanya BPS Pak. Kalau enggak salah saya. Bapeda, kami sekretaris. Oh iya, Bapeda ya. Kemudian sekretaris BPS dan Kominfo itu kan. Kominfo. Nah, tapi saya tidak tahu juga anggota-anggota yang lain sehingga kita tidak pernah diberikan sosialisasi terkait dengan satu data Indonesia kan. Tapi saya yakin satu data Indonesia itu tujuannya bagus, ya kan, sehingga tidak lagi menggunakan masing-masing data. Betul Cukup Pak. satu data yang sudah dibersihkan, katakanlah data yang sudah valid kan. Nah, terkait ke depannya Pak, memang kalau kami ini segala aturan dan regulasi ini kan ditetapkan oleh pusat Pak. Betul. Jadi kami tidak bisa kalau ada satu pertanyaan Bapak, apakah Dukcapil mengolah data? Kami tidak mengolah data Pak. Jadi yang mengolah data itu Kementerian Dalam Negeri Pak, melalui Dirjen Dukcapil. Nah, ketika demografik itu nanti dikeluarkan, kami hanya tinggal mengelompokkan saja Pak. Data per dusun, per desa, dan per kecamatan. Itu yang dinamakan nanti DAK kan. Semester 1 atau semester 2. Nah, jadi di dalam hal ini kami tidak mengolah data Pak.
Karena kalau mengolah data diberikan kepada masing-masing dukcapil kabupaten kota, pasti nanti masing-masing juga akan punya versi masing-masing Iya. terkait dengan data. Karena data ini juga sebagai salah satu indikator nanti untuk pembagian alokasi anggaran. Nah, besar kecilnya penduduk itu nanti tergantung besar kecil anggaran tergantung besar kecilnya jumlah penduduk. Nah, sehingga ketika kami punya ini Pak, Perpres 96 tahun 2018 itu tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, semua sudah menggunakan sistem, Pak. Iya, iya, iya. Ketika kami melakukan langsung masuk di sistem, nanti data itu diolah di Kementerian Dalam Negeri melalui PDAK. Nanti setiap 6 bulan sekali keluarlah demografiknya, Pak. Nah, Iya, iya, kami iya. udah tidak bisa sekarang dah dukcapil udah tidak ngolah, tinggal masukkan aja, kelompokkan dusun, desa, kecamatan. Nanti jadilah satu kabupaten, Pak. Mungkin karena status dukcapil itu tadi kata menurut Pak Usmandi karena semi vertikal itu ya Pak ya. Vertikal, Jadi ya. di satu sisi mengikuti pemerintah daerah, di satu sisi harus ada kementerian ya Pak ya. Ya. Oke, berarti untuk data-data memang sudah terpusat di kementerian ya Pak ya. Kementerian Dalam Negeri, Pak. Jadi untuk kabupaten kota tinggal mengambil aja ya Pak ya. Tinggal mengambil saja. Data agregat tadi ya. Betul. Oke. Bahkan sekarang kita juga untuk database juga udah tidak pegang, Pak. Jadi kalau kita umpama kawan-kawan baik OPD maupun instansi vertikal ini ingin meminta bantuan, ya nanti tinggal kami fasilitasi saja. Kalau dulu kita masih bisa melakukan penyandingan, Pak. Umpama mereka punya data, nah kita akan sandingkan dengan database yang ada di SIAK kita, sehingga nanti akan diketemukan, Pak. Nah, itu mungkin ketika kita bincang-bincang di kantor kemarin, karena posisi perekaman kita ini kan sudah mencapai 99,11%. Ya, Pak, ya? Se-Indonesia tuh, Pak. Se-Indonesia. Jadi ya? bukan hanya kita. Jadi mungkin itulah tadi pusat langsung memegang data, Pak. Memegang data sehingga data itu tidak diolah oleh masing-masing kabupaten kota. Nanti pasti akan punya versi masing-masing, Pak, kabupaten kota. Nah, jadi sekarang kami juga tidak mengolah data, Pak. Tinggal kami akan lihat nanti setiap semester berapa jumlah penduduk, berapa yang sudah perekaman, berapa yang belum. Begitu juga dengan akta capil, Pak, termasuk KIA. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Untuk selanjutnya Pak, ini kami akan menanyakan sedikit mengenai statistik nih Pak. Nah, menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kira-kira data statistik itu apa Pak? Statistik ini kan macam-macam ini Pak definisi ya Pak ya. Ya. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik itu kan sebagai sebuah data berupa angka-angka yang dikumpulkan, dikelompokkan dan ditabulasi. Itu kan sehingga menunjukkan informasi atau informasi atau kesimpulan terkait suatu persoalan. Nah, itu kalau kita lihat dari definisi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ada juga yang mengatakan statistik itu kumpulan hasil data-data yang disusun, diolah, dan disajikan ke dalam bentuk tabel, grafik atau tabel. Nah, atau sejenisnya. Sehingga statistik ini kan lebih bersifat data-data kuantitatif. Dia berupa angka-angka atau bilangan yang bisa diberi numerik sehingga akan lebih akurat untuk disajikan. Saya kira Dukcapil menggunakan itulah. Ya Pak, karena ada data itu pasti. Agregat tadi. Itu pasti Pak, karena ada kelompok umur segala macam itu kan. Jadi dikumpulkan. Jadi tetap prinsip-prinsip statistik itu digunakan. Baik, terima kasih Pak Usmandi atas penjelasan yang diberikan. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya sedikit akan menjelaskan apa sih itu mengenai data dan statistik. Jadi data itu menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, disebutkan bahwa data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat maupun tulisan, suara, dan atau bunyi
yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Kemudian apa sih yang disebut statistik? Nah, menurut Johnson and Bhattacharya, statistik itu diartikan sebagai produk kegiatan statistik, khususnya pengumpulan, pengolahan data, meringkas, dan menginterpretasikan sampai pada pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada istilah data statistik. Nah, itu apa sih data statistik? Jadi data statistik adalah deskripsi numerik dari aspek kuantitatif sesuatu. Namun demikian, tidak semua deskripsi numerik itu adalah data statistik. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat ciri-ciri dari data statistik. Bagaimana sih ciri-ciri data statistik? Nah, yang pertama harus dalam bentuk agregat, seperti jumlah, rata-rata, proporsi, persentase, dan rasio. Kemudian yang kedua, perubahan karakteristik fenomena yang diteliti disebabkan oleh sejumlah kekuatan yang bekerja secara simultan. Contohnya perubahan yang terjadi pada jumlah penduduk dan sebagainya. Nah, kemudian diperoleh dengan cara pencacahan atau pengukuran ataupun diestimasi dari data sampel berdasarkan standar akurasi yang memadai. Kemudian ciri berikutnya adalah harus dikumpulkan secara sistematik untuk maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui banyak jenis-jenis data yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana sih atau bagaimana kita melihat jenis-jenis data tersebut? Nah, kalau menurut cara pengukuran, data itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan menurut waktu pengumpulan itu ada dua juga. Yang pertama data cross section, yang kedua data time series. Sedangkan menurut tingkat pengukuran ada 4. Yang pertama data nominal, kemudian yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, yang keempat data rasio. Sedangkan menurut sumbernya itu ada data internal, kemudian ada juga data eksternal. Menurut cara pengumpulannya ada 2, data primer dan data sekunder. Sedangkan menurut teknik pengumpulan ada 2, yaitu sensus dan survei. Ini 2 kegiatan yang sering dilaksanakan oleh BPS. Nah, kemudian masyarakat juga sering bertanya, suatu data statistik itu yang baik itu seperti apa sih? Nah, tentunya ada syarat-syarat yang dibutuhkan bahwa suatu data statistik itu dikatakan sebagai data yang baik. Nah, yang pertama syarat-syaratnya adalah yang pertama adalah objektif. Artinya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan diungkapkan apa adanya dengan keterangan yang benar. Yang kedua, representatif. Artinya harus mewakili kelompok objek yang diamati. Yang ketiga, akurat dan reliable. Artinya mampu secara tepat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, tepat waktu. Artinya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian, terus disajikan tidak lama berselang dari waktu terjadinya fenomena tersebut. Dan harus tersedia pada saat dibutuhkan atau up to date. Yang kelima, relevan. Ini artinya ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti atau diselesaikan. Kemudian syarat berikutnya adalah koheren. Artinya konsisten dan sesuai dengan indikator lain yang serupa atau saling terkait. Kemudian syarat berikutnya adalah menyeluruh atau lengkap. Artinya dapat memberikan informasi selengkap-lengkap mungkin sehingga gambaran yang diperoleh tidak bersifat sepotong-sepotong atau parsial. Itulah penjelasan sedikit Pak mengenai data dan statistik. Oke Pak, kita lanjut kembali. Tadi dijelaskan oleh Pak Usmandi bahwa di dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
tidak mengolah data, artinya kan karena data sudah terpusat ya Pak ya. sudah terpusat. Kemudian saya mau bertanya Pak, apakah di samping pencatatan itu apakah ada semacam survei-survei kecil-kecilan gitu Pak di Dinas Dukcapil ini Pak? Survei dalam rangka apa Pak ya? Ya untuk misalnya analisis kebutuhan di dinas ataupun apa gitu, ada nggak kira-kira Pak survei kecil-kecilan gitu? Jadi gini Pak, kami ini kan termasuk pelayanan dasar. Nah jadi dalam satu semester itu kami pasti akan melakukan berbagai upaya dalam rangka kita memenuhi target, baik target nasional maupun daerah. Karena tugas kita tentu menyiapkan data yang akan digunakan oleh pimpinan, baik bupati, pimpinan OPD, maupun instansi vertikal dalam rangka pengambilan kebijakan ya kan untuk pembangunan ke depannya. Nah, jadi kami tetap melakukan turun, Pak. Kami tidak melakukan semacam analisa dan lain sebagainya terhadap kebutuhan data itu, tapi memang kami terima datanya sudah bersih, Pak, dari pusat. Jadi pusat itu yang boleh digunakan data itu hanya data DKB, Pak. Data kabupaten bersih. Data yang memang sudah ditunggalkan. Nah, salah satu ketunggalan data itu nanti dibuktikan dengan perekaman KTP elektronik, Pak. Sehingga tidak ganda, tidak duplikat. Jadi data itu yang bisa dikeluarkan. Kalaupun data-data hasil pelayanan itu sifatnya datanya masih kotor, Pak. Tidak boleh dipublikasikan. Nah, jadi untuk datanya itu kita hanya menerima, Pak. Oh iya. Ya, setiap semester itu nanti pasti akan berubah, Pak. Jadi untuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sifat datanya lebih ke kompilasi pencatatan ya Pak ya, registrasi dari, berarti tidak ada seperti survei-survei, tidak ada ya Pak, lebih ke kompilasi pencatatan ya Pak ya. Iya. Oke. Nah tadi Pak di dalam prinsip data satu data Indonesia ada salah satunya adalah mempunyai metadata. Nah kira-kira untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengetahui enggak Pak apa sih itu metadata statistik itu? Itu tadi Pak, tata kelola itu kan, tata kelola data itu tadi, yang dihasilkan oleh instansi pusat maupun instansi daerah ya kan dalam rangka untuk pengambilan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pengendalian. Nah, apakah Dukcapil sudah menerapkan? Jawabannya iya Pak. Seperti apa Dukcapil menerapkannya? Nah, kalau kita lihat, kalau metadata metadata ini kan tadi ada informasi yang ditanamkan di dalam file betul, itu, Pak. ya kan? Informasi-informasi yang dalam data kemudian itu dijelaskan terhadap file yang ditanam itu. Nah, apakah Dukcapil sudah menerapkan? Jawabannya iya. Contoh, dalam penggunaan barcode atau kode batang itu, di situ juga kan sudah diterapkan terhadap surat keterangan pindah datang, kemudian kartu keluarga, kartu identitas anak. Nah, kode batang itu bisa diuraikan, Pak. Barcode-nya itu bisa diuraikan tanggal berapa, kemudian valid atau tidak, betul tidak orang yang punya kan. Nah, begitu juga dengan kartu tanda penduduk elektronik. Di dalamnya juga sudah ditanam chip, Pak. Jadi untuk metadatanya itu memang sudah digunakan di Dukcapil, Pak. Iya benar Pak. Jadi memang untuk mengenai masalah metadata ini memang ada beberapa OPD belum mengetahui Pak apa sih itu metadata, karena memang ini PR kami juga sih untuk memberikan penjelasan, sosialisasi, karena memang metadata itu sesuatu istilah baru lah. Jadi memang banyak OPD gitu belum mengerti lah apa ya, termasuk konsep saya juga metadata. Lah, Pak. Ya, termasuk saya terus terang Pak. Walaupun saya pernah ikut rapat, tapi karena kita tidak terlibat di dalam satu data Kapuasulu kan, walaupun kadang-kadang kami di spanduk itu dituliskan, ayo kita menuju Kapuasulu satu data, supaya data kita betul-betul bersih, data yang valid, akurat, valid, dan lengkap, gitu kan. Nah, tapi memang karena ada pertanyaan itu, mau tidak mau saya buka lah Pak internet. Apa sih metadata itu kan? Walaupun simple ya, tapi di situ kan informasi yang ditanamkan di dalam file itu kan, dan menjelaskan terhadap file itu. Betul, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan mengenai metadata. Saya akan menjelaskan sedikit lah apa sih itu metadata. Jadi metadata adalah
informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau istilah lain informasi tentang informasi. Nah, jadi metadata kegiatan statistik sektoral itu memuat informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Nah, kemudian bagaimana sih jenis-jenis dari metadata statistik? Jadi dalam rangka mengelola metadata, BPS melakukan inventarisasi metadata. Jadi inventarisasi dilakukan dengan menggunakan formulir metadata statistik seperti yang tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020. Jadi ada 3 jenis metadata. Yang pertama adalah metadata kegiatan. Yang kedua, metadata indikator. Yang ketiga, metadata variabel. Metadata kegiatan merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran ataupun dokumentasi dari penyelenggaraan suatu kegiatan statistik. Sedangkan metadata indikator merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik. Metadata variabel merupakan suatu metadata yang memberikan penjelasan mengenai variabel yang dikumpulkan. Secara sederhana, metadata variabel adalah informasi dari suatu variabel. Ini adalah contoh penyajian metadata dengan data. Sebelah kiri adalah datanya, dan yang sebelah kanan ini adalah metadata indikatornya. Nah, itu Pak penjelasan saya sedikit mengenai metadata. Jadi kedepannya mungkin nanti kita bisa koordinasi, kolaborasi dalam satu forum Pak itu. Nah, kemudian kedepannya kami juga sudah menyiapkan semacam web Pak. Jadi di situ nanti bisa ada mengenai materi-materi pembinaan statistik, kemudian data-data sektoral, artinya data-data dari dinas OPD kami masukkan ke web situ, jadi orang bisa langsung melihat, oh ini data-data mengenai misalnya dari dinas kependudukan dan catatan sipil, dari dinas lain juga. Nah kemudian tadi dijelaskan Pak Usmadi bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil sudah menggunakan metadata. Mungkin nanti bisa diberikan ke kami Pak metadatanya supaya kami tampilkan lah itu. Itu secara otomatis sih Pak. Ketika ya. Masyarakat mengajukan dan memang persyaratan-persyaratannya sudah lengkap, itu langsung kita terbitkan Pak. Oh ya siap. Dan yang boleh menandatangan barcode itu hanya kepala dinas Pak. Ya. Nah jadi ketika karena sekarang ini kan kita sudah menuju kepada tingkat kepuasan masyarakat Pak dalam pelayanan publik. Artinya sekarang masyarakat kita sudah tidak menggunakan belangko khusus lagi Pak, terkecuali kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak. Itu yang masih menggunakan belangko asli, artinya belangko khusus ya Pak. Nah, sementara yang dokumen-dokumen lain itu kita sudah menggunakan kertas A4 80 gram Pak, warna putih. Itu artinya apa? Karena Dukcapil itu seluruh Indonesia sudah menerapkan go digital. Ketika masyarakat ingin mengurus dokumen kependudukan, tidak wajib didatangkan ke dinas, kecuali perekaman. Nah, kami juga punya operator di 23 kecamatan Pak, yang membantu dinas dalam rangka untuk melayani masyarakat yang ada di kecamatan. Kalaupun ada kesulitan kawan-kawan di lapangan itu, kami yang akan turun Pak, membantu, membackup. Nah, jadi sekarang ini memang masyarakat yang memang ada jaringan internet, itu bisa mengajukan di pelayanan online kita Pak. Nanti ada petugas kita yang udah kita tempatkan sebagai admin di masing-masing bidang, itu nanti yang akan melayani kawan-kawan yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan. Nanti kami tinggal kirim dalam bentuk PDF, silakan dicetak. Siap. Di rumah atau kalaupun tidak ada di rumah mungkin di kantor desa kan. Nah artinya memang masyarakat selain rekaman KTP itu ya tidak juga diwajibkan datang ke kabupaten, karena seringkali kita mendengarkan
keluhan-keluhan masyarakat itu kami hanya ngurus ini datang ke kabupaten, biaya, waktu dan lain sebagainya. Nah sekarang kan tidak ada alasan lagi tidak mau mengurus dokumen kependudukan, selain sudah dipermudah juga semua gratis. Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ini sedikit mencerahkan juga bagi kami untuk mengenai registrasi penduduk nih Pak. Artinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah menyediakan sarana dan prasarana ya Pak ya, untuk akses masyarakat untuk mengurus registrasi kependudukan. Nah sebelum kita mengakhiri sesi kali ini Pak, mungkin Pak Usman bisa kasih closing statement sedikit Pak tentang pendapat Pak Usman mengenai penerapan satu data dan juga pembinaan statistik sektoral di Kabupaten Kapuas Hulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya kira untuk penerapan satu data ini kan tidak ada alasan tidak kita terapkan karena ini program nasional kan. Ya. Dan ketika ada pertanyaan apakah ada permasalahan, saya kira tidak ada masalah. Masing-masing kementerian lembaga ini kan sudah punya aturan dan regulasi masing-masing, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lah Pak. Sama juga dengan kondisi kita di kabupaten. Ketika kita ingin menerapkan Kapuas Hulu satu data, ini kita kembali Kapuas Hulu Pak ya, karena skopnya lebih kecil. Saya kira perlu kita lakukan koordinasi, kemudian kita bentuk tim lintas sektor, ya, dengan melibatkan instansi-instansi yang berkepentingan dalam persoalan data. Jika nanti kita temukan ada perbedaan data, karena tentu ketika kita ingin menarik data itu kan tentu tidak berpijak kepada satu titik, masing-masing sama juga dengan BPS. Ketika sensus juga tentu ada indikator-indikator gitu kan. Nah, tapi saya meyakini nih Pak, karena tahun 2020 saya juga membantu statistik ini lewat Pak Guntur. Saya membuat surat edaran yang langsung saya bawa ke Pak Bupati untuk supaya camat dan kades ini membantu karena akan ada sensus penduduk, kan 2 tahap pada waktu itu. Iya, betul Pak. Nah, ada nanti untuk data-data ini kan memang dari Dirjen Dukcapil Pak. Tinggal nanti disesuaikan dengan peta bloknya dan lain sebagainya, betul tidak? Atau ada penambahan orang-orang yang ada di blok-blok tersebut kan? Sekali lagi Pak, saya kira untuk closing statement saya, kita selalu berkoordinasi. Tidak ada umpama OPD ini lebih hebat atau ini. Nah, ketika ini sudah menyangkut nama kabupaten, tentu kita sama-sama memperbaiki data sehingga nanti data kita betul-betul menjadi valid dan akurat, Pak. Betul, Pak. Ya. Jadi sekarang kita itu harus selalu koordinasi dan sekarang judulnya kolaborasi, Pak. Kolaborasi ya. Ini yang sering kita dengar dengung-dengungkan istilah kolaborasi. Oke Pak, terima kasih Pak Usman atas waktunya sudah mampir ke sini. Untuk sahabat data, jika ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kami akan menjawabnya. Sekian podcast viral Bistik Data untuk kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Saya Imam Setia Harnomo undur diri. Terima kasih. Sekian dan sampai jumpa lagi.